Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup B ingin memaparkan hasil progres dan revisi kami. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu, saya Marhendo Galang Saputra dengan NIM 1031124001002. Lalu ada rekan-rekan saya, ayo langsung dimulai. Saya Rizky Cahayu dengan NIM 1031124301121. Saya Dialova Chalevi dengan NIM 1031124000124. Saya Aidil Rizkiansah dengan NIM 1031124000101. Saya Sinta Sintiani dengan NIM 1031124300047. Saya Ma'ruf Syarifuddin dengan NIM 1031124000128. Dan Next. saya Oh, masih ya. Rida Akifa dengan NIM 1031124000132. Bisa di next. Oke, sebelum kami memaparkan progres dan hasil revisi kami, mungkin kami mau menjelaskan ulang apa sih program dan aplikasi yang sedang kami rancang. Untuk penjelasan ulang tentang aplikasi DuitQ ini bakal dijelasin oleh produk champion kami yaitu Aidil. Untuk Mas Aidil, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Galang ya. Oke, jadi saya akan kembali menjelaskan terkait dengan aplikasi DuitQ. Jadi aplikasi DuitQ itu merupakan sebuah aplikasi manajemen keuangan ya. Jadi di sini kita bisa mencatat pengeluaran dan pemasukan, dan kita juga bisa menghitung alokasi budget kita. Kenapa kita membuat aplikasi ini? Karena ya pertama itu perasaan kita sebagai mahasiswa di mana kita sering merasa uang kita habis entah untuk apa. Nah, makanya dengan DuitQ ini diharapkan nanti penggunanya bisa lebih aware dengan keuangan mereka, dan harapannya mereka bisa jadi lebih bijak untuk misalkan mengeluarkan uang mereka untuk apa, kemudian prioritas keuangan mereka dan sebagainya. Mungkin untuk fitur unggulan dari DuitQ sendiri ini kami ada fitur unggulan untuk notifikasi di mana eh, eh, pengguna bisa memiliki akses lebih cepat ya untuk mencatat pemasukan atau pengeluaran, di mana saat di barang notifikasi tersebut nanti pengguna bisa langsung mengklik ya tombol pemasukan atau pengeluaran, nanti akan langsung didirect ke halaman pemasukan atau pengeluaran dalam aplikasi. Jadi pengguna tidak harus repot untuk mencari aplikasinya atau men-search dan sebagainya, bisa langsung klik saja. Jadi harapannya dengan ini pengguna tidak malas ya untuk mulai mencatat pemasukan dan pengeluaran yang dimiliki. Kurang lebih seperti itu. Saya kembali lagi ke Galang. Terima kasih Mas Aidil. Dari hasil presentasi yang pertama, kelompok kami mendapatkan banyak masukan. Dari yang pertama yaitu NFR diminta untuk highlight subject system dan aktor user. Lalu yang kedua ada kalimatnya harus lebih efektif. Yang ketiga ada FR12 tentang pengkategorian jenis e-wallet. Lalu yang keempat yaitu NFR, kami belum ada model Pano. Lalu yang kelima ada use case kami masih menggunakan panah. Yang keenam, mungkin ada typo atau kesalahan penulisan pada kelas diagram kami. Lalu yang ketujuh ada activity diagram, alur panahnya dan aktivitasnya ada beberapa yang masih belum jelas. Lalu yang kesembilan ada masteran kami belum ada model Kano, dan terakhir untuk activity diagram kami belum ada untuk bagian mengolah dompet dan mengatur alokasi budget. Oke, mungkin bisa langsung di next. Untuk hasil revisi bagian FR ini bakal dijelasin sama rekan saya itu Cahayu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk tabel kebutuhan fungsional pada FR terdapat revisi untuk kode nomor 12, bahwasannya diminta untuk dilengkapi pengelompokan e-wallet-nya. Jadi kami sudah melakukan revisi di mana adanya perubahan menjadi sistem menyediakan fitur pengelolaan dompet yang mencakup pengelompokan jenis sumber dana, yaitu tunai, rekening, bank, dan e-wallet seperti GoPay, OVO, Dana. Baik,
Lah, aku dari tadi ngomong ke-mute. Oke, sebelumnya terima kasih, Cahayu. Untuk bagian NFR ini, kami diminta untuk meng-highlight, subjek sistem dan aktor, dan kami sudah meng-highlight subjek sistem dan aktor tidak hanya pada tabel NFR, tapi juga pada bagian NFR, dan CR. Nah, untuk bagian selanjutnya, yaitu model Kano, mungkin bisa dibuka tabel SRS-nya. Untuk bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sinta. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sebelumnya kita di NFR ini belum ada model kanonnya dan sekarang kita udah nambahin model kanonnya. Pertama, NFR 1 usability kategorinya atraktif. Yang kedua, NFR 2 performance dengan kategori one dimensional. Yang ketiga, NFR 3 reliability dengan kategori must have. Yang keempat, NFR 4 security dengan kategori must have. Yang kelima, NFR 5 performance dengan kategori one dimensional. Yang keenam, NFR 6 reliability dengan kategori must have. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Sinta. Sini akan saya jelaskan juga terkait dengan revisi kemarin terkait dengan CR ya, atau constraint requirement, di mana kemarin juga kita belum membuat model Karno untuk CR-nya. Nah, sekarang kita udah buat. Untuk yang pertama, CR01 ya, di mana UI itu harus mudah dipahami oleh pengguna baru ya. Ini termasuk ke atraktif ya. Dan waktu pengajaran itu kurang dari 5 menit. Oke, untuk CR2, di mana waktu untuk menambahkan catatan transaksinya itu dari saat tombolnya ditekan hingga datanya tersimpan itu tidak boleh lebih dari 3 detik. Ini termasuk ke one dimensional. Kemudian untuk CR03, di mana widget pencatatannya cepat, widget pencatatan cepatnya itu harus dapat muncul dan siap digunakan dalam waktu kurang dari 2 detik setelah notifikasi ditekan. Ini juga masuknya ke atraktif. Kemudian juga sistem harus CR04 ya, di mana sistem harus dapat berfungsi dengan lancar pada perangkat dengan spesifikasi minimum ya. Contohnya RAM 2 GB, kemudian untuk Android 10 ke atas ya, tanpa lag yang signifikan. Ini masuknya kita ke must have. Kemudian untuk CR05, di mana data transaksi pengguna itu harus tersimpan secara otomatis ya, bahkan jika aplikasinya tertutup mendadak. Nah, ini kita juga masuknya ke must have. Mungkin ke bawah lagi. Untuk CR06, di mana aplikasinya itu harus mampu menangani minimal 10.000 catatan transaksi tanpa penurunan performa signifikan. Nah, ini kita masukin ke kategori one dimensional. Kemudian untuk CR07, di mana notifikasi pengingat pengeluaran harian itu harus muncul tepat waktu ya, sesuai jadwal yang diatur pengguna dengan toleransi keterlambatan itu maksimal kurang lebih sekitar 1 menit. Ini kita masukin ke kategori must have. Kemudian untuk CR08, di mana aplikasi mobile itu wajib dikembangkan ya menggunakan framework Flutter SDK dan bahasa Dart ya, seperti yang kita definisikan sebelumnya dalam lingkungan operasi. Ini kita masukkan ke dalam kategori must have. Kemudian untuk CR09, di mana rancangan dan prototyping desain antarmuka penggunanya atau UI UX-nya itu wajib menggunakan Figma. Nah, ini juga kita masukin ke dalam kategori must. Mungkin itu saja penjelasan terkait dengan revisi model Kano dari saya dan juga Sinta. Mungkin saya kembalikan lagi ke Galang. Saya bisa di next. Next lagi. Oke, untuk use case diagram kami, pada saat presentasi pertama kami mendapatkan masukan, yaitu karena relasi user ke fitur-fitur yang masih menggunakan tanda panah, kami diminta untuk menghapus tanda panah tersebut, karena tanda panah menggambarkan sebuah step by step. Sedangkan harusnya relasinya tidak perlu tanda panah, karena user memiliki kebebasan untuk memilih dia itu mau memakai fitur manapun. Mungkin untuk use case diagram itu aja, bisa di next.
Oke, untuk activity diagram kami mendapatkan masukan karena alurnya masih kurang jelas dan, terdapat beberapa activity yang kurang. Untuk activity diagram akan dijelaskan oleh rekan saya, Lydia, silahkan waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Galang. Jadi di sini ada diagram aktivitas untuk mencatat pengeluaran, yang mana di sini proses dimulai dari titik awal, yang mana user nanti akan membuka aplikasi, lalu sistem akan menampilkan beranda sebagai tampilan awal aplikasi, lalu user akan menekan tombol tambah untuk mencatat pengeluaran baru, yang mana nanti sistem akan menampilkan form pencatatan untuk pengeluaran. Lalu nanti user akan diminta untuk mengisi data pengeluaran seperti nama pengeluaran, jumlah, kategori, dan juga tanggal. Lalu setelah data diisi, nantinya sistem akan memvalidasi untuk kelengkapan datanya sendiri. Jika data belum lengkap, nanti sistem akan menampilkan pesan bahwa masih ada data yang kosong dan juga nantinya user akan diminta untuk melengkapi datanya kembali. Namun jika datanya sudah lengkap, proses akan dilanjutkan ke tahap penyimpanan data. Nah, nanti datanya akan disimpan oleh sistem dan juga total saldo akan diperbarui sesuai dengan pengeluaran yang telah dicatat. Seperti itu untuk mencatat pengeluaran. Untuk selanjutnya mungkin akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan masuk ke activity diagram mencatat pemasukan. Jadi mencatat pemasukan itu nggak jauh beda dari pengeluaran. Yang pertama, user melakukan membuka aplikasi, terus sistem menampilkan beranda. Eh, Setelah sistem menampilkan beranda, user menekan tombol tambah. Terus sistem menampilkan form pencatatan pemasukan. Setelah sistem menampilkan, user akan mengisi data pemasukan seperti pemasukan, kategori ataupun tanggal gitu. Setelah itu sistem akan memvalidasi kelengkapan data. Jika datanya lengkap, sistem akan menyimpan dan memperbarui total saldo. Tetapi jika datanya belum lengkap, sistem akan mengembalikan ke dan user disuruh untuk mengisi data pemasukan kembali. Setelah itu activity pun selesai. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya pada activity diagram mengatur alokasi budget, pertama user akan membuka aplikasi, lalu sistem akan menampilkan halaman beranda. Dari beranda, nanti user akan menekan menu alokasi, kemudian sistem akan menampilkan daftar alokasi budget yang sudah ada. Lalu jika ingin menambahkan alokasi baru, user itu akan menekan tombol tambah alokasi. Setelah data diisi, sistem akan memvalidasi kelengkapan data. Jika data sudah lengkap, maka data alokasi akan disimpan dan proses selesai. Tetapi jika data belum lengkap, sistem itu akan memberi informasi bahwa masih ada data yang kosong, sehingga user diminta untuk melengkapi data terlebih dahulu. Jadi diagram ini itu menunjukkan bagaimana proses pengaturan alokasi budget yang dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Mungkin bisa dilanjutkan lagi oleh rekan saya. Oke, selanjutnya pengelolaan dompet. Proses dimulai saat user membuka aplikasi, kemudian sistem menampilkan halaman beranda. Setelah itu, user membuka menu dompet dan sistem menampilkan daftar dompet yang sudah ada. Jika ingin menambahkan dompet baru, user menekan tombol tambah dompet baru, lalu sistem menampilkan form dompet. Selanjutnya, user mengisi data dompet dan sistem melakukan validasi kelengkapan data. Apabila masih terdapat data yang kosong, sistem akan memberi informasi bahwa data belum lengkap dan
meminta user melengkapi data tersebut. Jika data sudah lengkap, sistem akan menyimpan data dompet dan proses selesai. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, untuk aktivitas selanjutnya yaitu transfer antar dompet. Langkah pertama, user akan membuka aplikasi, lalu sistem akan menampilkan dashboard atau beranda. Lalu ketika user memencet atau membuka menu transfer, sistem akan menampilkan form transfer. Nah, ketika user mengisi data yang dibutuhkan untuk transfer, misal tanggal, jumlah, dan sebagainya, sistem akan memvalidasi kira-kira datanya sudah cukup atau belum. Jika data sudah cukup, maka data akan disimpan dan saldo akan langsung diperbarui. Jika data tidak cukup, sistem akan memberi notifikasi jika data masih ada yang kosong atau kurang, lalu sistem akan meminta user menginput data-data yang kurang tersebut. Dan langkah berakhir, jika data sudah terpenuhi, sistem akan menyimpan dan memperbarui total saldo. Lalu langkahnya berakhir di situ. Untuk aktivitas selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada activity diagram untuk mencatat via notifikasi cepat, di mana fitur ini adalah aplikasi yang membedakan dengan aplikasi lainnya. Kemudian dimulai dari user yang membuka aplikasi, lalu ada sistem yang menampilkan beranda, kemudian user diarahkan untuk bisa menekan menu lainnya untuk mengaktifkan fitur notifikasi cepat ini. Lalu sistem akan menampilkan form lainnya. Kemudian user bisa membuka panel notifikasi sistem, lalu user aktifkan notifikasi cepat, lalu sistem akan membuat notifikasi cepat tersebut dan user akan ada tombol pemasukan dan pengeluaran di notifikasi. Kemudian sistem akan langsung ke direct halaman pemasukan atau pengeluaran dan menampilkan form pengeluaran dan pemasukan. Jadi pada fitur inilah yang membedakan dari fitur lain di aplikasi keuangan karena dia sangat menghemat beberapa step sehingga kita tidak perlu membuka aplikasinya terlebih dahulu ataupun menu lainnya karena bisa langsung mengarahkan ke menampilkan form pengeluaran dan pemasukan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, untuk bagian kelas diagram ini kami kemarin mendapatkan masukan karena pada kelas diagram kami di waktu presentasi pertama itu terdapat tidak konsisten tentang penulisan nama fitur-fiturnya, yaitu ada beberapa yang memakai Snagcase dan beberapa memakai Camelcase. Akhirnya kami merevisi dan membuat semuanya dalam bentuk Camelcase. Mungkin untuk kelas diagram itu aja, bisa di next. Nah, kami juga diminta untuk menambahkan sequence diagram. Nah, untuk sequence diagram mencatat pengeluaran bisa dijelaskan oleh rekan saya. Dea, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Galang. Jadi ini adalah sequence diagram mencatat pengeluaran. Jadi diagram ini itu menunjukkan alur proses saat pengguna mencatat pengeluaran di aplikasi DuitQ. Mulai dari membuka aplikasi sampai data berhasil disimpan. Jadi yang pertama, pengguna itu akan membuka aplikasi dan masuk ke halaman utama. Dari halaman tersebut, pengguna itu akan menekan tombol tambah untuk menambahkan pengeluaran baru. Setelah itu, form pengeluaran ditampilkan. Lalu pengguna mengisi data seperti nama barang, jumlah, tanggal, kategori, atau dompet sumber dananya. Lalu ketika pengguna menekan tombol simpan, data itu akan dikirim ke controller, lalu diteruskan ke validator untuk dicek kelengkapannya. Jika datanya valid, itu tuh sistem akan menyimpan data ke database transaksi. Kemudian sistem mengurangi saldo dompet yang dipilih. Setelah itu, saldo diperbarui dan aplikasi menampilkan notifikasi bahwa data itu berhasil disimpan serta akan memunculkan saldo terbaru.
Tetapi jika data tidak lengkap, validator itu akan mengirimkan pesan error, lalu aplikasi itu menampilkan pesan kesalahan dan pengguna diminta melengkapi data yang belum diisi. Jadi diagram ini itu menjelaskan bagaimana interaksi antara pengguna, aplikasi, dan database yang bekerja secara berurutan agar pencatatan pengeluaran itu berjalan dengan benar dan saldo itu tetap akurat. Baik, bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, untuk sequence diagram mencatat pemasukan tidak jauh berbeda dengan mencatat pengeluaran. Pada diagram ini juga terdapat 5 komponen utama, yaitu user sebagai aktor yang akan melakukan aksi, yaitu input, lalu ada UI aplikasi sebagai user interface, lalu ada controller yang akan mengatur logika sistem, lalu juga ada validator yang berfungsi untuk mengecek apakah data yang kita input sudah lengkap atau belum. Lalu terakhir ada database untuk menyimpan data dari transaksi yang kita input. Untuk alurnya tidak jauh berbeda, itu dimulai ketika user membuka aplikasi, sistem akan menampilkan halaman utama. Lalu ketika user memilih menu tambah pemasukan, sistem akan menampilkan form pengisian data. Setelah itu, user akan mengisi data pemasukan, misal seperti sumber, jumlah, tanggal, dan dompet tujuan. Kemudian, user akan menekan tombol simpan. Nah, data yang di-input tadi akan dikirimkan ke controller, lalu diteruskan ke validator untuk dilakukan pengecekan dari data-data yang sudah di-input. Jika data ternyata sudah valid, sistem akan menyimpan data ke database transaksi, kemudian saldo akan diperbarui pada database dompet. Nah, setelah proses penyimpanan berhasil, sistem akan menampilkan nih notifikasi bahwa data berhasil disimpan dan saldo telah diperbarui. Lalu di bawah ada skenario jika data tidak lengkap. Apabila data yang kita masukkan tadi belum lengkap, maka proses akan masuk ke skenario ini. Nah, validator tadi akan mengembalikan status tidak valid kepada sistem. Kemudian, sistem akan menampilkan pesan kesalahan kepada pengguna. Pada kondisi ini, data tidak akan disimpan karena data masih kurang, lalu user atau pengguna akan diminta untuk melengkapi kembali data-data atau informasi yang belum diisi. Mungkin sampai sini aja alur dari mencatat pemasukan. Bisa di next. Untuk sequence diagram mengatur alokasi budget akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada diagram sequence untuk mengatur alokasi budget, yang mana di sini komponen yang terlibat ada aktor, ada UI aplikasi, controller, validator, lalu ada database budget, dan juga dompetnya. Untuk skenario utama di sini, apabila datanya valid, di sini nanti user akan membuka aplikasi, nanti UI akan menampilkan beranda aplikasi, lalu selanjutnya user akan memilih menu alokasi budget, yang mana di sini nanti UI-nya akan menampilkan form alokasi budget yang berisi kategori, jumlah, dan juga periode. Lalu user akan mengisi data alokasi budget, dan setelah selesai user akan menekan tombol simpan, yang mana UI akan mengirim data ke controller, dan data alokasi budget disubmit untuk diproses. Lalu, controller akan meminta validator untuk memeriksa data, nanti akan dicek lagi kelengkapan datanya dan format datanya di validator. Dan di sini ketika datanya dinyatakan valid, validator akan mengirim status valid ke controller, yang mana controller di sini menyimpan data ke database budget, yang mana nantinya akan data alokasi budget ini disimpan, lalu database budget mengirim konfirmasi sukses. Lalu controller mengambil data saldo dompet, dan juga nanti controller meminta data saldo ke database dompet atau saldonya. Lalu database dompet atau saldo di sini nanti akan mengembalikan data saldo,
Lalu untuk notifikasi ke usernya, controller akan mengirim notifikasi sukses ke UI, dan UI akan menampilkan pesan alokasi budget berhasil disimpan. Lalu untuk skenario alternatifnya apabila data tidak lengkap, nanti ketika user mengisi data alokasi budget namun beberapa data masih kosong, user akan user tetap menekan tombol simpan, UI tetap juga mengirim data ke controller, lalu controller akan meminta validator memeriksa data, apabila data dinyatakan invalid, status invalid akan dikirim ke controller. Controller akan mengirim pesan error ke UI, dan UI akan menampilkan pesan kesalahan data tidak lengkap. Lalu untuk selanjutnya, selanjutnya di sini ada sequence diagram untuk mengelola dompet, yang mana skenario utamanya apabila di sini datanya valid, user membuka aplikasi, nanti UI akan menampilkan beranda aplikasi, lalu user memilih menu dompet, yang mana nanti UI-nya akan menampilkan daftar dompetnya sudah ada, daftar dompet yang sudah ada, lalu di sini user akan menekan tombol tambah dompet baru, yang mana di sini UI-nya menampilkan formulir nama dompet, dan juga saldo awal. Lalu user akan mengisi data dan menekan simpan, nanti datanya disubmit ke UI, dari UI ke controller. Lalu controller akan meminta validator untuk memeriksa data, yang mana nanti validator di sini mengecek kelengkapan datanya. Ketika datanya valid, validator mengirim status valid ke controller. Lalu controller menyimpan data dompet, data disimpan ke database dompet, lalu database-nya ini akan mengirim konfirmasi sukses, yang mana controller nanti menyimpan saldo awal, nanti di transaksi saldo awal dicatat di database transaksi. Nantinya juga database akan mengirim konfirmasi sukses. Untuk notifikasi ke usernya, nanti controller mengirim notifikasi sukses ke UI-nya. Lalu UI akan menampilkan pesan dompet tunai berhasil ditambahkan. Dan untuk skenario alternatifnya, di sini apabila nama dompetnya kosong, user akan mengisi data dompet, namun di sini mungkin usernya akan mengosongkan nama bagian dompet, yang mana tetap bisa menekan tombol simpan. Nanti UI-nya mengirim data ke controller, controller meminta validator untuk memeriksa data, lalu validatornya melakukan validasi, dan juga nanti ketika datanya invalid, statusnya akan invalid, itu dikirim ke controller, controller mengirim pesan error ke UI, yang mana proses simpan ke database dibatalkan, dan UI menampilkan pesan kesalahan nama dompet tidak boleh kosong. Nanti user akan memperbaiki data, formnya tetap terbuka agar user juga bisa melengkapi nama yang kosong. Selanjutnya mungkin akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sequence diagram transfer antar dompet. Untuk komponen utamanya yaitu yang pertama itu aktor, yang kedua itu UI aplikasi, terus controller, validator, terus database transaksi, dan database dompet saldo. Mungkin langsung saja masuk ke skenario utama, yaitu yang data valid. Yang pertama tuh pengguna user membuka aplikasi. Jadi aktor akan menjalankan aplikasi, lalu sistem menampilkan beranda. Terus yang kedua itu pengguna memilih menu transfer,
nanti UI menampilkan form transfer yang berisi dompet asal, dompet tujuan, dan jumlah transfer. Selanjutnya, pengguna mengisi data dan menekan tombol simpan. Di situ data kemudian dikirim ke sistem, eh, data disimpan, simpan data transfer menuju controller. Terus selanjutnya controller mengirim data ke validator. Validator melakukan cek kelengkapan data, cek validasi data. Jika data benar, statusnya valid, dikirim kembali. Selanjutnya itu controller menyimpan transaksi ke database transaksi. Data transfer dicatat sebagai transaksi valid. Selanjutnya yaitu sistem memperbarui saldo. Saldo yaitu saldo dompet asal dikurangi dan saldo dompet tujuan ditambah. Update ini dilakukan melalui database dompet ataupun saldo. Selanjutnya UI menampilkan hasil saldo ditampilkan sehingga pengguna tahu transfer itu berhasil. Selanjutnya yaitu di bawah ada skenario alternatif yaitu data yang tidak lengkap. Maksudnya di sini jika pengguna mengisi datanya tuh kurang lengkap, contohnya tidak mengisi jumlah ataupun tidak memilih dompet asal. Di sini maka alurnya itu yang pertama itu pengguna menekan tombol simpan, selanjutnya data dikirim ke controller, lalu ke validator. Selanjutnya validator ngecek hasilnya invalid. Di situ sistem akan mengirim pesan error ke UI. Form tetap dibuka dan muncul pesan kesalahan. Tujuannya agar user ataupun pengguna memperbaiki data, bukan langsung keluar atau gagal total. Jadi tujuan dari sequence diagram transfer antar dompet ini menunjukkan interaksi antar tujuannya itu menunjukkan alur proses transfer secara jelas, memastikan data divalidasi sebelum disimpan, dan menyimpan saldo dompet tetap konsisten, serta menjalankan komunikasi antar komponen sistem. Mungkin itu ya dari penjelasan saya mengenai sequence diagram transfer antar dompet. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, sebenarnya saya akan menjelaskan ya terkait dengan sequence diagram mencatat via notifikasi cepat. Mungkin Ida saya boleh minta tolong di zoom sedikit di bagian itunya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya untuk namanya untuk objek yang digunakan di dalam sequence diagram yang ini tuh cuma di UI aplikasi sama controller. Jadi alurnya kurang lebih dari aktor tuh dia buka aplikasi, terus nanti juga akan menampilkan berandanya ya. Nah habis itu di berandanya tadi, beranda notifikasi tadi itu kita kan pasti ya awalnya diminta buat mintapin dulu, kita input pin atau polanya. Habis itu setelah validasinya berhasil, terus kita cek statusnya oke. Nah, baru kita bisa kirim intent atau buka form pengeluarannya. Nah, habis itu dari form pengeluaran tadi, dia bakal ngerender halaman formulanya. Jadi, sistemnya nanti kita klik misalkan tombol pemasukan gitu, atau pengeluaran, nanti langsung ke direct ke halaman form aplikasi, biar kita bisa langsung ngisi gitu, kita pengeluarannya berapa, atau kita pemasukannya berapa. Nah, habis itu baru si tampilan halaman ini nanti akhirnya bakal ditampilin di usernya. Jadi kurang lebih adalah kayak gitu. Jadi dia buka dulu, dia mungkin buka notifikasinya, terus dia klik salah satu tombolnya, dia bakal ke direct
ke form pengisiannya ya. Habis itu baru form pengisian itu yang bakal ditampilkan ke usernya. Kurang lebih kayak gitu sih, mungkin singkatnya. Oke, mungkin langsung next aku serahin lagi ke rekanku juga. Oke, untuk bagian antarmuka pengguna akan dijelaskan oleh rekan saya, Cahayu. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya untuk bab 4 diawali dengan 4.1 yaitu antarmuka pengguna, di mana ada beberapa kebutuhan untuk aplikasi kami yaitu DuitQ. Yang pertama adalah antarmuka sederhana, minimalis, dan intuitif. Kemudian ada navigasi utama, konsisten, dan mudah diakses. Yang ketiga, tersedia tombol aksi cepat untuk tambah transaksi. Yang keempat, form pencatatan ringkas dengan label jelas dan validasi otomatis. Yang kelima, ringkasan keuangan ditampilkan dalam teks dan grafik sederhana. Yang keenam, warna icon dan tipografi konsisten serta mudah dibaca. Yang ketujuh, mendukung widget dan notifikasi cepat, di mana ini adalah fitur kami yang membedakan dengan aplikasi lain. Kemudian yang ke-8, tampilan responsif di berbagai ukuran layar Android. Next. Kemudian ini ada beberapa prototipe desain UI UX yang sudah kami buat. Yang pertama, ada tampilan depan aplikasi yang dilengkapi dengan logo dari aplikasi kami yaitu D yang mensimbolkan DuitQ. Kemudian dilanjutkan dengan fitur yang pertama itu tampilan menu home, di mana tampilan menu home ini terdapat tampilan saldo total, kemudian dilengkapi dengan notifikasi, yaitu ada bar notifikasi juga, kemudian ada budgeting, di mana budgeting ini juga salah satu fitur kami yang membedakan dengan aplikasi lain, karena adanya sistem otomatis yang akan mengatur budgeting harian kita yang sangat berguna untuk para mahasiswa tentunya. Kemudian ada riwayat transaksi di menu home ini, karena di menu transaksi inilah yang akan menampilkan secara detail untuk pengeluaran dan pemasukan kita. Next. Selanjutnya itu ada tampilan notifikasi cepat, di mana itu ada di tampilan lock screen yang akan nantinya muncul di atas widget berupa notif untuk bisa memunculkan secara otomatis tambahan pemasukan dan tambahan pengeluaran yang nantinya ketika diklik oleh user akan langsung masuk ke aplikasi dan akan langsung menampilkan ke dompet dan notifikasi cepat, di mana di sini ada tombol tanda tanya, yaitu untuk ke fitur bantuan dan tanda kembali yang untuk kembali ke halaman sebelumnya, yaitu kembali ke home. Yang di mana home tersebut terdapat beberapa menu lainnya. Next. Selanjutnya itu ada tampilan lengkap riwayat transaksi, di mana di home tadi terdapat tampilan berupa riwayat transaksi. Ketika kita klik lihat semua, dia akan mengarahkan kita ke ringkasan keuangan yang ada tampilannya pemasukan dan pengeluaran kita dan dilengkapi dengan secara detail kira-kira pemasukan dan pengeluaran itu dibuat untuk apa dan dikategorikan ke jenis apa. Dan dia akan langsung muncul nilai dan kategori pengeluaran dan pemasukan tadi yang diinputkan oleh user. Next. Selanjutnya tampilan menu yang kedua ada menu statistik pada bar di menu home, di mana statistik ini ketika kita tekan, dia akan masuk ke dalam menu statistik yang dimana dia menampilkan grafik diagram lingkaran yang menampilkan persenan dari berbagai kategori pengeluaran dan dia akan merekap secara harian, mingguan, dan bulanan. Di mana setiap kita mengklik suatu menu, setiap menunya itu di tampilannya ada tampilan tanda tanya, di mana itu untuk meminta bantuan dan tampilan untuk tanda kembali, di mana tanda kembalinya itu untuk mengembalikan user mengembalikan sistem ke menu home ketika diklik oleh user. Next.
Selanjutnya ada tampilan menu pengaturan yang ada di bar menu home tadi. Ketika kita klik, maka kita akan dilanjutkan ke tampilan yaitu ada keamanan dan ada notifikasi serta ada fitur bantuan. Di mana fitur keamanan ini nanti yang akan mengatur user untuk menyimpan data atau menjaga data kita, kemudian di notifikasi untuk user mengaktifkan fitur notifikasi tadi. Kemudian untuk bantuan ini untuk user bisa membantu ketika ada suatu permasalahan pada aplikasi tersebut. Dan tidak lupa pula ada tombol back untuk kembali ke menu home. Next. Itu kayaknya bukan ini deh. Nah, ini harusnya. Ketukar ya? Apa gimana? Ntar kalau apa ingin disusun balik aja sebelum dikirim ke LMS. Selanjutnya, pada menu home terdapat tombol tambah, di mana ketika kita mengklik tambah ini, sistem akan menampilkan dua pilihan, yaitu pemasukan dan pengeluaran, di mana pemasukan dan pengeluaran inilah untuk user menambah catatan dari pemasukan dan pengeluaran yang akan direkap nantinya oleh sistem dan akan ditampilkan di riwayat transaksi ataupun di menu statistik ataupun di bagian budgeting harian. Oke, next. Nah, inilah tampilan lengkap untuk fitur dari penambah catatan pemasukan dan pengeluaran tadi, di mana dia terdapat asal pemasukan dan itu ada pilihan sumber dananya, ada dari e-wallet ataupun dari cash ataupun dari tunai tadi. Kemudian ada nominal yang bisa diinputkan oleh user secara manual, kemudian bisa menambahkan keterangan, di mana keterangan ini bisa memperdetail pemasukan dan pengeluaran tadinya itu untuk apa. Kemudian kita juga bisa memasuki cicilan, ini adalah opsional, dan di bawahnya terdapat sumber dana, ada tunai, BCA, BNI, dan lain-lain. Dan di catatan pemasukan dan pengeluaran inilah nantinya juga terdapat pilihan sumber dana ini itu adalah kategori di mana kategorinya ini bisa termasuk makanan atau transportasi, pendidikan, dan lain-lain yang akan direkap nantinya di statistik yang akan menampilkan data-datanya dan di riwayat transaksi. Jadi setiap sistem ini masing-masingnya mempunyai hubungan erat dengan fitur dan menu lainnya yang ada di aplikasi kami. Kemudian tidak lupa pula ada tanda tanya, simbol tanda tanya dan simbol kembali untuk membantu user meminta bantuan serta membantu user untuk kembali untuk membuat sistem itu kembali ke tampilan form. Next. Ini mungkin cukup untuk penjelasan dari UI UX kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk antarmuka perangkat keras. Jadi kebutuhan antarmuka perangkat keras itu ada meliputi beberapa kebutuhan. Yang pertama itu ada perangkat Android dengan minimal RAM 2 GB dan Android 8.0 ke atas. Yang kedua, layar sentuh sebagai media input utama. Selanjutnya yang ketiga, penyimpanan internal untuk data transaksi menggunakan SQLite. Lalu yang keempat, fitur notifikasi Android untuk pengingat anggaran dan pencatatan cepat. Yang kelima, tidak menggunakan perangkat keras eksternal pada versi awal aplikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada antarmuka perangkat lunak, yang mana kebutuhan antarmuka perangkat lunaknya sendiri di sini yang pertama ada dikembangkan menggunakan Flutter SDK dengan bahasa Dart. Lalu yang kedua menggunakan SQLite sebagai basis data lokalnya. Lalu yang ketiga tidak terintegrasi dengan API eksternal atau layanan pihak ketiga. Lalu yang keempat untuk modul transaksi, dompet, anggaran, dan laporan itu saling terintegrasi. Dan yang terakhir, pertukaran data antar modul dilakukan secara lokal tanpa adanya internet. Selanjutnya akan dijabarkan lagi oleh rekan saya.
Oke, saya di sini akan menjelaskan terkait dengan antarmuka komunikasi ya atau interface komunikasi, di mana untuk kebutuhan dari antarmuka komunikasi sendiri, yang pertama kita tidak memerlukan komunikasi dengan server eksternal ya pada versi awal aplikasi. Kita menggunakan notifikasi internal Android untuk penyampaian informasinya. Kemudian kita juga mendukung penggunaan protokol HTTP atau HTTPS untuk sinkronisasi atau backup ya di masa depan. Dan kita menggunakan format data lokal ya berupa objek dan table SQLite. Dan untuk keamanan komunikasinya kita juga memperhatikan enkripsi, autentikasi, dan juga perlindungan privasi. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, selanjutnya ada fitur sistem cerdas. Kebetulan fitur sistem cerdas ini yang pertama, penyesuaian budget harian otomatis saat terjadi overspending. Yang kedua, notifikasi cerdas saat pengeluaran mendekati atau melebihi anggaran. Yang ketiga, analisis pola pengeluaran berdasarkan kategori dan periode waktu. Yang keempat, pembaruan saldo dompet dan rekap keuangan otomatis setiap transaksi. Yang kelima, rekomendasi sederhana seperti kategori pengeluaran terbesar. Next. Untuk memudahkan pemahaman, berikut adalah daftar istilah, singkatan, dan akronim. Pertama, SKPL, yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Yang kedua, UI, yaitu antarmuka pengguna. Yang ketiga, UX, yaitu pengalaman pengguna. Yang keempat, FR, kebutuhan fungsional. Yang kelima, NFR, yaitu kebutuhan non-fungsional. Yang keenam, CR, yaitu kebutuhan batasan. Yang ketujuh, SQLite, yaitu basis data lokal. Yang ke-8, widget, yaitu komponen antarmuka cepat. Yang ke-9, overspending, yaitu pengeluaran melebihi anggaran. Yang ke-10, budgeting adaptif, yaitu penyesuaian anggaran otomatis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu lampiran B. Di sini isi lampiran model analisis aplikasi DuitQ. Yang pertama itu use case diagram, yaitu interaksi antar pengguna dan sistem. Yang selanjutnya itu use case skenario, yaitu alur detail fungsi utama sistem. Yang ketiga itu activity diagram, alur aktivitas pencatatan dan pengelolaan keuangan. Yang keempat itu kelas diagram, yaitu struktur kelas dan relasi entitas utama. Yang terakhir yaitu IRD dan skema basis data, yaitu relasi tabel pada penyimpanan SQLite. Mungkin mungkin bisa di next. Eh, Di sini kita masuk yaitu IRD, yaitu Entitas Relationship Diagram. Jadi pada aplikasi DuitQ itu menggambarkan hubungan antara entitas seperti user, dompet, transaksi, kategori, dan alokasi anggaran. Yaitu relasi entitas mencerminkan aturan bisnis sistem dan dengan 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 sebagai besar bertipe one to many, jadi satu untuk banyak, di mana satu pengguna itu dapat memiliki banyak dompet, transaksi dan alokasi anggaran. Mungkin biar mudah dipahami, langsung ke visualnya, mungkin bisa di next. Jadi di sini visualnya yaitu, jadi di sini ada 5 entitas, yaitu entitas transaksi, entitas kategori, entitas dompet, entitas user, dan entitas alokasi anggaran. Jadi yang pertama itu entitas user. Di sini memiliki 4 atribut, yaitu ID user,
nama, email, dan kata sandi. Di sini ID user sebagai primary key. Yaitu ID user itu berelasi menuju dompet dengan relasinya itu one to many. Jadi ya satu user itu bisa memiliki lebih dari satu dompet ataupun banyak. Di sini dompet itu memiliki atribut ID dompet, ID user, nama, dan saldo. Eh, ID dompet sebagai primary key. Selanjutnya user juga berelasi menuju transaksi. Jadi di sini relasinya itu one to many. Jadi satu user itu bisa memiliki lebih dari satu transaksi ataupun banyak transaksi. Di sini transaksinya itu memiliki atribut ID transaksi, ID user, ID dompet, ID kategori, tanggal, jumlah, deskripsi, dan tipe transaksi. Jadi jumlah atributnya itu 8 atribut. Selanjutnya user juga memiliki relasi alokasi budget dengan relasinya itu one to many juga. Jadi satu user bisa memiliki banyak alokasi. Jadi alokasinya itu nggak satu doang. Eh, di sini alokasi budget itu memiliki atribut ID alokasi, ID user, period, dan jumlah anggaran. Selanjutnya yaitu ada relasi kategori. Di sini kategori juga memiliki relasi, yaitu relasi ke transaksi. Jadi satu kategori itu bisa memiliki banyak transaksi, lebih dari satu transaksi. Jadi kategori juga memiliki atribut yaitu ID kategori, nama kategori, dan tipe kategori. Jadi jumlah atributnya itu 3 dengan primary key-nya itu di ID kategori. Selanjutnya itu dompet. Jadi dompet juga memiliki transaksi. Eh, eh, dompet dompet juga memiliki relasi. Jadi dompet berelasi dengan transaksi. Jadi relasinya itu dompet ke transaksi dengan one to many. Jadi satu dompet juga bisa memiliki lebih dari satu transaksi, yaitu one to many. Di sini dom- tadi dompet udah dijelasin atributnya. Mungkin bisa di next, Baidah. Baik, di sini saya akan menjelaskan skema relasi. Jadi tadi kan menjelaskan relasi one to many ataupun many to one gitu. Nah, di sini fokusnya itu lebih ke eh, relasi antar primary key dan foreign key. Di sini yang pertama itu user. Jadi di sini user memiliki primary key yaitu di ID user. Nah, di sini ID user itu digunakan di tabel transaksi yaitu dapat dilihat di situ di ID transaksi memiliki atribut ID user. Nah, jadi primary key-nya user itu digunakan di tabel transaksi yaitu ID user sebagai foreign key. Eh, Selanjutnya yaitu eh, ID user juga digunakan di tabel alokasi budget. Di situ dapat dilihat bahwasanya alokasi anggaran. Jadi digunakan di tabel alokasi anggaran. Kalian dapat dilihat di situ alokasi anggaran itu memiliki tabel ID alokasi, ID user. Nah, itu ID user itu sebagai foreign key ngambil dari
tabel primary key dari user. Selanjutnya yaitu nah di sini juga ID user, primary key dari user ini dipakai juga di eh, tabel dompet. Di situ dapat dilihat atribut dompet, tabel dompet itu meliputi ID dompet, ID user sebagai foreign key. Terus di situ lanjut fokus ke tabel dompet. Nah, tabel dompet itu memiliki primary key, nah yaitu ID dompet. Di situ ID dompetnya itu digunakan juga di tabel transaksi. Jadi primary key dari tabel dompet eh, dimasukkan ke dalam tabel transaksi. Kalian bisa dilihat di situ tabel transaksi yaitu ada atribut namanya ID dompet. Nah, itu ngambil dari primary key dari tabel dompet. Terus selanjutnya yaitu kategori. Nah, kategori juga di situ memiliki primary key yaitu ID kategori. Nah, ID kategori ini digunakan juga di tabel transaksi. Kalian dapat dilihat itu atribut dari tabel transaksi yaitu di situ ada ID kategori. Mungkin segitu aja ya penjelasan dari skema diagramnya. Mungkin itu saya kembalikan ke Mas Galang sebagai moderator. Oke, mungkin cukup sampai di sini pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.